Oke. Oke. Baik, Keisha berikutnya akan memaparkan hasil ulasan buku non-fiksi terkait dengan menjelajah dunia pustaka. Nah, materi yang akan disampaikan oleh Keisha memang dalam bidang matematika, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga berkaitan, bisa digunakan oleh para ilmuwan atau pembelajar di bidang-bidang misalnya manajemen atau barangkali prodi lainnya atau bidang lainnya. Nah, untuk tidak berlama-lama ya, barangkali kita semua penasaran bagaimana sih sebenarnya yang diulas oleh Keisha terkait buku ulasan yang dibahasnya atau diulasnya. Baik, silakan Keisha. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan tugas modul 4 mengenai menjelajah dunia pustaka. Pengantar, ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Gerard dan Wignall 1994, Helen dan Diani 2009. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku-buku lain yang sejenis. Oleh karena itu, menulis teks ulasan buku menuntut pembacaan yang kritis dan analitis, serta menuntut tanggapan personal yang kuat, juga harus bersifat jujur dalam mengungkapkan pendapat dan pandangannya. Nah, struktur teks ulasan terdiri dari yang pertama identitas, yang kedua orientasi, ketiga tafsiran isi, keempat evaluasi, kelima rangkuman. Yang pertama, identitas. Menurut modul 4, bagian awal teks ulasan berisi informasi penting tentang buku yaitu judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Untuk informasi lain, masih dapat ditambahkan bergantung kepada keperluan sebagai pengulas buku. Misalnya, harga buku, nomor ISBN, dan lingkup penerbitan, nasional atau internasional. Nah, di sini saya menggunakan dua buku. Buku yang pertama sebagai buku utama dan buku yang kedua sebagai buku tambahan atau buku pembanding. Ini merupakan sampul depan dan sampul belakangnya. Buku pertama, judul Aljabar dan Kalkulus, penulis Ayub Subandi, penerbit Rekayasa Sains, tahun penerbitan 2019, kota penerbit Bandung, Jawa Barat. Hak cipta tidak ada atau tidak tertera di halaman hak cipta. Setelah itu, jumlah keseluruhan halaman 632 halaman, berdasarkan angka 624 halaman, berdasarkan angka Romawi 8 halaman. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku hitam dan jingga, berat buku 900 gram, tebal buku 2,5 cm, lingkup penerbit nasional, nomor ISBN 978 979 3784 922, harga buku 180.000. Buku kedua, judul Kalkulus Integral berbasis Mapel, ini merupakan e-book, penulis Yusak Ibian MPD, Farida Daniel SSI, dan Frida NL Taneo MPD. Penerbit, Republish, tahun penerbitan 2018, kota penerbitan Sleman, DI Yogyakarta, hak cipta 2018, hak pada penulis, hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Nah, untuk jumlah keseluruhan halaman 156 halaman. Berdasarkan angka 145 halaman, berdasarkan angka Romawi 11 halaman. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa Indonesia. Warna sampul buku biru putih, nomor ISBN 9786024758578, nomor ISBN elektronik 9786024758981, harga buku 97.000 dan lingkup penerbitan nasional. Orientasi, dalam modul, tahapan orientasi identik dengan pengantar pada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya dalam hal jati diri, dan siapa pembaca yang dituju, atau dalam hal segmentasinya. Memposisikan buku yang diulas, dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Kita masuk pada tahapan orientasi.
Buku Aljabar dan Kalkulus ditulis oleh Ayub Subandi. Beliau merupakan penulis aktif yang mengajar di program studi Teknik Komputer di Universitas Komputer Indonesia yang terletak di Bandung. Penulis kelahiran tahun 1975 ini merupakan salah satu pengajar profesional bidang teknik berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Ristek Disti atau Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Bidang yang ditekuni adalah matematika, fisika, sensor, aktuator, nanoteknologi, dan teknik kontrol elektronika. Buku ini berisi penunjang pembelajaran materi-materi mengenai aljabar dan kalkulus yang sering dirasa susah bagi kebanyakan mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam buku ini, kita disuguhkan dengan teori-teori yang singkat namun dapat dimengerti karena terdapat soal-soal yang disertai dengan pembahasannya, yang menjadikan buku ini menjadi salah satu buku yang perlu dimiliki oleh kalangan mahasiswa untuk menunjang pendidikan. Kita masuk pada tafsiran isi. Dalam modul, tafsiran isi memuat penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu, dan perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Kita masuk pada tahapan tafsiran isi. Buku pertama menjelaskan tentang teori-teori tentang aljabar dan kalkulus beserta soal dan pembahasannya. Melalui banyak buku sebagai referensi materi, juga ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka terciptalah buku ini. Buku ini terdiri dari 10 bab. Pembaca buku ini diberikan kemudahan untuk belajar kalkulus karena di awal buku, yaitu di bab 1, diberikan materi mengenai bilangan yang mengingatkan kita pada aljabar dari matematika yang merupakan dasar dari pembahasan-pembahasan yang akan berkembang di bab-bab selanjutnya. Selanjutnya, pada bab 2, membahas tentang sistem koordinat dan garis lurus, di mana pada bab ini juga diulas tentang cara menggambar posisi suatu titik pada bidang datar yang menggunakan dua sistem koordinat, baik kartesius maupun polar, jarak antara dua titik, garis lurus, koordinat titik tengah, dan model persamaan umum garis. Pada bab 3, kita dapat menemukan pembahasan tentang pertidaksamaan dan nilai mutlak, yang meliputi jenis-jenis pertidaksamaan dan penyelesaiannya bagi linear, pecahan, derajat tinggi, dan nilai mutlak. Semua jenis fungsi dibahas di bab 4, mulai dari fungsi konstan. Untuk evaluasi, dalam modul tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Aspek-aspek yang dinilai meliputi kedalaman isi buku yang diulas itu, tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab, gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan, serta keunggulan dan kelemahan-kelemahan buku yang diulas itu. Tahapan evaluasi. Kita dapat menemukan banyak sekali keunggulan dalam buku ini. Buku ini sangat memberikan kemudahan untuk belajar kalkulus, karena dari awal bab 1 sudah diberikan ulasan materi mengenai aljabar dari matematika dasar yang dapat mempermudah kita mempelajari bab-bab selanjutnya. Juga, materi-materi yang dipaparkan dikemas dalam bentuk kalimat yang efektif sehingga mudah untuk dicerna dan tidak membuat bingung pembaca. Buku ini juga menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang sesuai dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia, dilihat dari cara penyampaian penulis dalam menuangkan materi-materi yang ada. Buku ini sangat cocok bagi mahasiswa yang menginginkan penunjang kalkulus karena telah disediakan latihan-latihan soal di akhir setiap bab. Itu sangat berguna untuk melatih kemampuan nalar kita dalam menyelesaikan soal-soal baru dengan tingkat kerumitannya masing-masing. Sampul depan buku juga cukup menarik perhatian karena didesain dengan tampilan yang modern dengan perpaduan warna hitam pada background-nya dan jingga pada beberapa bagian yang seakan-akan mempertegas judul dan penulis dari buku aljabar dan kalkulus ini. Meskipun terdapat banyak keunggulan dari buku ini, tidak menutup kemungkinan bahwa buku ini memiliki kekurangan. Hal yang sangat disayangkan dalam pembuatan buku ini adalah tidak adanya hak cipta. Ketidakadaan hak cipta dalam buku ini menjadi kekurangan karena tanpa hak cipta buku ini dapat ditiru atau disalahgunakan tanpa sepengetahuan penulis, yang tentu saja akan merugikan penulis.
kesalahan dalam penulisan tanda baca titik dua yang seharusnya menempel di akhir kata. Juga ada kesalahan dalam pengetikan kata atau typo seperti prioritas yang memiliki makna yang berbeda dengan prioritas. Juga menjadi salah satu kekurangan dari buku ini. Penggunaan tanda baca, koma, dan titik juga yang seringkali diabaikan. Nah, jika kita membandingkan kedua buku ini dari isinya, maka akan terlihat jelas perbedaan dan persamaannya. Buku kedua merupakan buku dengan bahasan yang fokus pada integral dan pengaplikasiannya, sedangkan buku pertama merupakan buku dengan bahasan materinya aljabar dan kalkulus, di mana integral merupakan salah satu bagian dari buku pertama, tapi tidak dijelaskan dengan begitu rinci. Kedua buku tersebut memiliki fokus materinya masing-masing. Sampul depan buku pertama tidak terlihat seperti buku tentang matematika, berbeda dengan sampul buku kedua, yang terlihat seperti sebuah buku sains karena adanya penambahan rumus integral yang menambah nilai plus di buku itu. Pada buku kedua, banyak kata dalam bahasa Inggris yang tidak dibuat miring. Itu menjadi salah satu kekurangan dalam buku kedua. Juga masih ada kesalahan dalam penulisan tanda baca seperti penggunaan titik di akhir kalimat yang sering diabaikan. Nah, ini merupakan contoh kelemahan-kelemahan yang saya temukan dalam kedua buku yang saya ulas. Kita masuk pada rangkuman. Menurut modul, tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atau ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahap orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Pada bagian kedua, pengulas mengajukan saran tentang buku itu, misalnya apakah buku itu perlu diperbaiki, apakah buku itu perlu dimiliki oleh pihak tertentu, atau apakah buku itu perlu ditindaklanjuti dengan tindakan dan upaya tertentu. Tahapan rangkuman evaluasi. Buku aljabar dan kalkulus adalah salah satu buku yang wajib dimiliki untuk kalangan mahasiswa karena berisi penunjang pembelajaran materi-materi mengenai aljabar dan kalkulus yang dikemas dalam bentuk kalimat-kalimat yang efektif, serta soal dan pembahasannya yang dapat meningkatkan cara berpikir kita. Untuk materi-materi yang ada di dalamnya, menurut saya sudah sangat lengkap, sehingga tidak perlu ada perubahan, namun saya mengusulkan agar supaya penulis dapat membuat hak cipta atas buku ini guna menjaga kepemilikan buku ini sehingga tidak ditiru atau disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya juga berharap agar penggunaan tanda baca serta pengejaan kata dapat diperbaiki sehingga buku ini tidak kalah saing dengan buku-buku matematika lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman juga Anci yang sudah boleh memperhatikan ketika saya mempresentasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Aduh, Selamat sore. Kesha.